Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Revi Agustiani, mahasiswa PPG Universitas Pakuan dengan nomor peserta PPG 2015-020-30274, NIM PPG 0392218808. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dengan materi pokok puisi kelas 8 semester 1 pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Kota Sukabumi. Berikut video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat ya. Hari ini sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Ajah. Siap. Berdoa. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mudah-mudahan diawali dengan doa. Pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dan berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Di sini ada 2 orang yang tidak hadir. Ada Alba sama Jalpa ya. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memperlihatkan atau kita bernyanyi terlebih dahulu lagu nasional supaya menambah jiwa nasionalisme kita. Silakan berdiri dulu semuanya. Semangat ya. Kita gentar membela yang benar. Kita gentar mencari serang. Kita gentar mengusir penyerang. Ya, itu tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan lagu tadi menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara dan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Materinya tentang apa? Teks eksposisi. Ya, teks eksposisi. Masih ingat pengertian teks eksposisi itu apa? Boleh angkat tangan siapa? Ya, Nasa silakan. Teks eksposisi adalah menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti, contoh, dan alasan yang logis sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Iya, betul Nasya. Teks eksposisi itu adalah teks yang menyampaikan ide, gagasan, atau argumen yang disertai dengan bukti, alasan yang bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Nah, pada kesempatan ini kalian akan belajar tentang teks puisi. Tolong diperhatikan bahwa tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menentukan unsur fisik dan unsur batin dalam sebuah puisi. Kemudian nanti kalian diharapkan bisa menyimpulkan unsur pembangun tersebut dan menyimpulkan makna yang terdapat dalam sebuah puisi. Sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan puisi? Ada yang tahu? Ya, silakan Anissa. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, biasanya puisi itu cirinya menggunakan keindahan kata-kata. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh lagi tentang puisi, kalian diharapkan bisa mengamati contoh puisi yang akan Ibu tayangkan. Sebelumnya,
Silakan dicatat ya apa yang ada dalam tayangan puisi tersebut. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tambah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Ya, dari tayangan video puisi tadi, siapa yang mau menjelaskan atau judulnya puisi tadi apa judulnya? Ya siapa? Marsha. Hujan bulan Juni. Karya siapa? Pak Ustaz? Safadi Djoko Damono. Kira-kira dari puisi tadi, makna dari puisi atau isi dari puisi tadi apa? Isinya apa? Tentang apa? Dari puisi tadi. Menggambarkan tentang kerinduan. Iya, betul, Alvan. Dari tayangan puisi tadi itu menggambarkan tentang kerinduan seseorang. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan apa itu puisi, kemudian unsur-unsur pembangun dalam puisi. Sebelumnya, di sini ada pengertian puisi. Silakan dibaca, Firdaus. Apa itu puisi? Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, jadi puisi itu yaitu karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan yang mengutamakan kata-kata yang indah. Nah, itu pengertian dari puisi. Jadi nanti ketika kalian dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian mengalami sedih, gembira, kalian bisa menuangkannya dalam bentuk puisi. Selanjutnya, puisi itu ada unsur pembangunnya. Ada dua unsur pembangun puisi. Yang pertama yaitu unsur fisik dan yang kedua unsur batin. Ada apa saja dalam unsur fisik dan unsur batin itu? Nah, di sini ada unsur fisik. Coba sebutkan baca. Coba tolong dibaca Indri. Unsur fisik itu ada berapa dalam sebuah puisi? Unsur fisik dalam sebuah puisi itu ada 5. Coba sebutkan Muhammad Jahran ada apa saja? Yang pertama, irama, kata konotasi, kata berlambung, kata berlambang, kemudian pengiman. Ya, jadi unsur fisik dalam sebuah puisi itu ada 5. Yang pertama ada majas, yang kedua ada irama, yang ketiga ada kata konotasi, yang keempat kata berlambang, yang kelima ada pengiman. Ya, lebih jelasnya nanti kita lihat penjelasannya masing-masing. Nah, dalam majas biasanya puisi itu menggunakan majas. Majas itu ada bermacam-macam. Yang sering kita gunakan dalam puisi itu majasnya ada 3, 4, 5. Ini majas-majas yang sering digunakan atau muncul dalam sebuah puisi. Boleh siapa yang mencoba dibaca majasnya ada berapa di sini? Kesha. Ada 5. Yang pertama majas apa? Majas personifikasi, parallelisme, similar, metafora, hiperbola. Ya, majas yang biasa digunakan atau sering digunakan dalam teks puisi, diantaranya ada personifikasi, ada paralelisme, ada simile, ada metafora, dan ada hiperbola. Kita lanjutkan. Nah, majas itu apa? Tolong dibaca, Dapi. Majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan pesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Ya, majas yaitu bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan pesan tertentu bagi kita sebagai pembacanya. Di sini ada keterangannya, majas personifikasi, paralelisme, simile, metafora, dan hiperbola. Boleh dibaca, Amel, majas personifikasi itu apa? Personifikasi merupakan reaksi kaitan yang digunakan untuk menggambarkan benda tidak bernyawa atau makhluk selain manusia seolah-olah mempunyai sifat dan karakteristik seperti manusia.
Ya, majas personifikasi itu majas yang mengumpamakan benda mati itu seolah-olah hidup seperti manusia. Ada contohnya di sini, majas personifikasi itu di bawah apa? Ombak berkejaran. Ya, ombak berkejaran di tepi pantai. Berkejaran itu biasanya kan untuk manusia ya, tapi ini digunakan kepada ombak. Atau contoh lain majas personifikasi misalnya pohon kelapa itu melambai-lambai. Yang melambai itu kan manusia, diumpamakan kepada pohon kelapa. Nah, itu yang dimaksud dengan majas personifikasi. Yang kedua di sini ada majas paralelisme. Malika, silakan dibaca. Ya, paralelisme itu biasanya fungsinya untuk menegaskan dan diulangi beberapa kalimat. Biasanya ada yang di akhir, di tengah, dan di awal. Contoh paralelisme di sini apa? Airina. Segala kulihat, segala membayang, segala pepegang, segala. Ya, contohnya di situ Ustaz Firdaus ya. Contoh dari majas paralelisme yaitu segala kulihat, segala membayang, segala kupegang, segala mengenal. Di situ yang diulangnya kata apa di situ? Segala. Kemudian apa lagi? Segala. Nah, itu contoh majas paralelisme. Sekarang majas yang ketiga, majas simile. Silakan. Siapa yang mau coba baca? Silakan. Majas simile yaitu membandingkan suatu hal lain dengan kata-kata pembanding, yaitu seperti bagai, laksana, semisal, seumpama, sebagai, serupa, dan sebagainya. Ya, simile itu biasanya menggunakan kata-kata seperti, laksana, sebagai, seumpama. Contohnya majasnya di sini ada tuh. Tolong dibaca. Ajang. Senyumnya laksana bulan sabit. Ya, senyumnya laksana bulan sabit. Itu contoh majas simile. Selanjutnya ada irama, ada konotasi, ada kata berlambang, dan ada pengimajian. Apa yang dimaksud dengan irama dalam puisi? Davi. Ada alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Ya, biasanya dalam puisi itu ada rimanya, ada iramanya. Irama itu apa? Yaitu alunan bunyi yang teratur dan biasanya berulang-ulang. Contohnya di situ apa? Sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Biasanya itu ada di ujung larik atau ada di ujung baris sebuah puisi. Selanjutnya, di situ ada kata konotasi. Tolong dibaca. Siapa membaca? Hairina. Ya, makna konotasi itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Contohnya di situ ada kata diserat akar pohon bunga itu. Kalau kalian lihat lagi tadi dari tangan video di hujan bulan Juni, di situ ada larik diserat akar pohon bunga itu. Kata akar di situ memiliki makna konotasi. Maknanya itu bisa memulai awal dari kehidupan. Selanjutnya ada kata berlambang. Silahkan, Firdaus. Kata berlambang adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Ya, jadi dalam sebuah puisi biasa menggunakan kata berlambang. Itu bisa berupa gambar, tanda yang melambangkan atau simbol dalam sebuah puisi tersebut. Contohnya di situ pada hujan bulan Juni ada kata hujan dan bunga. Kata hujan dan bunga itu merupakan simbol dalam puisi tersebut yang menggambarkan kesuburan dan kebahagiaan. Kemudian pengimajinasian. Silakan siapa yang mencoba baca. Anissa. Pengimajinasian atau pencitraan adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Ya, kalau pencitraan atau pengimajinasian biasanya berhubungan dengan alat indera atau panca indera kita. Bisa citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan perasa. Dalam puisi contohnya imaji penglihatan di situ ada larik apa di situ? Dalam kurung? Ya, biar bersinar mataku sembuh. Larik itu bisa kita gunakan melalui imaji penglihatan. Artinya bisa dilihat. Kemudian contoh di situ ada imaji pendengaran. Katanya apa di situ lariknya? Bising, deru, mesin. Itu
itu bisa kita rasakan menggunakan imaji atau penciptaan pendengaran. Jadi itu suara bising deru bisa kita dengar. Berarti itu imaji pendengaran. Yang imaji perabaan di situ contohnya apa? Panas kayak terik. Berarti itu bisa kita rasakan panasnya. Nah itu pengimajian dalam sebuah puisi. Biasanya pengimajinasian itu digunakan dalam sebuah puisi. Nah, ada unsur batinnya juga dalam sebuah puisi itu. Unsur batinnya ada 4. Yang pertama, tema. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, amanat. Apa yang dimaksud dengan tema dalam unsur batin sebuah puisi? Ya silakan Pak Ustaz. Ya, tema biasanya gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair lewat puisi tersebut. Sekarang yang selanjutnya ada perasaan. Unsur batin dari sebuah puisi. Apa yang maksud dengan perasaan? Silakan Master. Perasaan merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkan. Ya, biasanya sikap penyair terhadap puisi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Bagaimana sikapnya? Kemudian ada nada. Siapa menjelaskan? Silakan Anissa. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Ya, biasanya kaitannya nada itu dengan suasana. Kemudian yang terakhir amanat. Amanat itu apa? Ya, Pak Ustaz. Ya, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair lewat puisi yang dibuatnya. Kemudian, nah itu tadi unsur fisik dan unsur batin yang terdapat dalam sebuah puisi. Nah, setelah kamu menganalisis unsur fisik dan unsur batin, nanti kalian diharapkan dapat menyimpulkan isi puisi. Bagaimana caranya menyimpulkan isi puisi tersebut? Muhammad Jahran, tolong dibaca. Dengan mengenali unsur-unsurnya, puisi itu bisa kamu pahami isinya secara mendalam. Pengenalan unsur-unsur fisik seperti majas, kata-kata konotatif, perlambangan, dan pengimajiannya memudahkan kita untuk mengetahui tema dan amanatnya. Jadi menyimpulkan puisi itu bisa kita analisis dari menganalisis unsur fisik dan unsur batin dari sebuah puisi tersebut. Jadi kita bisa menyimpulkan apa isi dari puisi tersebut. Kemudian menentukan makna puisi. Siapa membaca? Malika. Seorang pengarang puisi pastilah memiliki maksud yang ingin disampaikan melalui puisi yang diciptakan. Maksud puisi dapat berupa pesan atau amanat penulis kepada pembaca. Ya, jadi menentukan makna puisi itu bisa kita lihat amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat puisinya tersebut. Sampai sini materinya bisa dipahami? Kita ulangi lagi. Unsur pembangun puisi itu ada 2. Yang pertama unsur fisik, yang kedua unsur batin. Unsur fisik itu dibagi lagi ada berapa? Yang pertama ada 5. Yang pertama ada majas. Yang kedua irama. Yang ketiga kata konotasi. Yang keempat kata berlambang. Yang kelima penjelasan. Kemudian unsur batinnya ada 4. Yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat. Nah itu unsur fisik dan unsur batin dalam sebuah puisi. Nah ini contoh tadi video yang kita amati tadi, judulnya Puisi Hujan Bulan Juni karya Sapadi Djoko Damono. Dari contoh puisi ini kalian bisa amati analisis unsur fisik dan unsur batinnya. Nah, di sini ada majas. Majasnya yang digunakan dalam puisi Hujan Bulan Juni, majas apa yang digunakannya? Majas personifikasi. Ya, majas personifikasi. Apa di situ contohnya? Ya, peluru menembus. Itu majas personifikasi. Kemudian yang digunakan majas apa lagi? Hiperbola. Apa contohnya?
seduh, sedang. Kemudian ada majas apa lagi? Metafora. Metafora. Di situ ada kata apa? Aku ini Aku ini binatang jalan. Kemudian ada iramanya. Irama itu perulangan bunyi setiap baris. Jadi ada kata-kata atau apa bunyi akhir dari sebuah puisi itu diulang-ulang. Di situ apa yang diulangnya? Bunyi huruf konsonan R. Di situ yang diulang ada kata rahasia, rintik, rindu, dan sebagainya. Kemudian ada kata konotasi. Kata yang bagaimana? Kata konotasi adalah Kata yang memang tidak sebenarnya. ya kata yang mengandung makna tidak sebenarnya. Dan selanjutnya ada pengimajian. Pengimajiannya menggunakan pengimajian apa di situ? Penglihatan. Contohnya pada hari apa? Kepada pohon berbunga itu. Kalau begitu itu menggunakan imaji penglihatan karena itu bisa kita lihat. Selanjutnya, unsur batinnya di sini ada temanya. Temanya dalam puisi Hujan Bulan Juni itu apa? Tentang apa? Ya, temanya tentang batin cintaan yang terpendam oleh seseorang yang disimpan. Jadi Hujan Bulan Juni itu kerinduan seseorang yang terpendam. Kemudian amanatnya, apa amanat yang ingin disampaikan dari puisi Hujan Bulan Juni? Amel silakan. Kebesaran hati untuk menahan dan mensyukurkan rasa kata arifan untuk tidak memaksakan kehendak. Ya, kebesaran hati seseorang untuk bisa menahan dan menyembunyikan rasa serta kearifan untuk tidak memaksakan kehendaknya. Itu amanat dari puisi Hujan Bulan Juni. Kemudian ya anak-anak, demikian tadi materi kita hari ini tentang puisi. Materinya yang tadi itu unsur fisik dan unsur batin sebuah puisi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, silakan kalian berdiskusi secara kelompok. Kalian kerjakan LKPD yang ibu bagikan. Silakan ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab soal yang di LKPD. Silakan berdiskusi, dilihat di situ. Di situ yang kalian harus kerjakan yaitu menganalisis unsur fisik dan unsur batin. Kemudian kalian simpulkan unsur pembangun tersebut dan simpulkan maknanya. Dipersiapkan nanti siapa yang akan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mulai. Ada yang cerita? Boleh ditulis di LKPD-nya ya. Sudah selesai ya? Sudah. Baiklah, silakan perwakilan dari setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalau kelompok 1 di depan mempresentasikan, silakan kelompok 2 menanggapi. Begitu juga selanjutnya kelompok 2 tampil di depan, kelompok 3 yang menanggapi. Kemudian kelompok 3 yang di depan, kelompok 1 yang menanggapi. Silakan kelompok 1 ke depan, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Berdua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang unsur fisik. Ya. Tentang unsur fisik, majas, bukti pada lirik puisi. 1. Personifikasi, tapi kotaku dari bilang tanpa jiwa. Baris ini menunjukkan bahwa kota memiliki jiwa, sedangkan yang memiliki jiwa hanyalah manusia. Makna yang dapat diungkap oleh baris ini adalah hilangnya identitas. Tolong ditanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Dari kelompok 2, tolong ditanggapi bagaimana jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 dengan hasil kelompok 1 sudah cukup bagus. Betul jawabannya? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Silakan perwakilannya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 silakan ditanggapi.
Majas. Kami dari kelompok 2 ingin Mau mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi unsur fisik Majas versus personifikasi akibat tak menjadi hilang tanpa jiwa. Ini menunjukkan bahwa kata memiliki jiwa, sedangkan yang memiliki jiwa hanyalah manusia. Makna yang dapat diungkap oleh baris ini adalah hilangnya. Iya, silakan. Bagaimana kelompok 3? Tolong ditanggapi presentasi dari kelompok 2. Menurut kelompok 3, jawaban kelompok 2 kurang lengkap karena dalam Majas kurang Majas metafora. Pengadah padaku pada bulan merah jambu. Ya, melengkapi bahwa dalam hujan garis peminta-minta itu ada majas metafora. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Sekarang kelompok 3, silakan ke depan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kesimpulan unsur pembangun puisi gadis peminta-minta. Berdasarkan analisis unsur fisik dan pembangun puisi gadis peminta-minta ada majas, irama, kata konotasi, kata berlambang, dan pengimajinasian. Dari unsur fisik tersebut, sikap yang ditunjukkan oleh penyair dalam puisi tersebut adalah penyair ikut merasakan apa yang dialami oleh pengemis kecil. Penyair ikut menyelami dan menghayati kehidupan pengemis yang jauh dari kesenangan dan kehidupan yang gemerlap. Puisi ini melukiskan hubungan yang sangat dekat antara dirinya dengan pengemis kecil, sampai menganggap bahwa tanpa pengemis kecil kotanya akan kehilangan identitas dan menjadi sepi. Melalui puisi ini, penyair juga mengungkapkan perasaan harunya terhadap nasib yang dialami oleh pengemis kecil. Penyair juga mengajak pembaca agar tidak memandang rendah kedudukan pengemis. Berdasarkan unsur batin puisi gadis peminta-minta, tema, nada, rasa, dan amanat dari unsur batin tersebut menunjukkan keharuan dan belas kasihan terhadap kehidupan pengemis kecil di kota Jakarta. Pengemis itu digambarkan sebagai jiwa kota Jakarta yang penuh dengan gemerlap metropolitan. Pengemis seakan menjadi tanda kehidupan kota. Pengemis juga digambarkan memiliki martabat yang sama tingginya dengan orang lain, hanya saja kehidupannya berbeda dan terlunta-lunta. Menggambarkan kehidupan seorang gadis peminta-minta yang penuh duka dan penderitaan, mengenai bagaimana gadis tersebut bertahan hidup di tengah keramaian kota yang bising, namun ia tetap bertahan demi sesuatu hati. Melalui puisinya Tokoh Siddhartha Bachtiar memaknai kemiskinan yang tercermin melalui si gadis peminta-minta sebagai wujud kasih sayang Tuhan pada hambanya yang harus dilalui dengan penuh arif dan sabar, karena kemiskinan adalah jalan menuju kekayaan di akhirat kelak. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Sekarang silahkan ditanggapi oleh kelompok 1. Untuk kelompok 3 jawabannya tepat. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya sesuai dengan fungsi yang kita diskusikan tadi. Ya, tanggapan dari kelompok 1 tadi, puisi tentang gadis peminta-minta itu sudah tepat dilihat dari makna dan isi tersebut. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih semuanya. Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari kegiatan tadi, kita dapat menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mencoba menyimpulkan materi apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa yang bisa kita simpulkan materinya? Kesimpulan dari materi hari ini adalah mengenai unsur fisik dan unsur batin pada puisi. Ya, kesimpulannya pada kesempatan hari ini kalian belajar tentang materi unsur fisik dan unsur batin sebuah puisi. Unsur fisik itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama majas, yang kedua kata konotasi, yang ketiga irama, yang keempat kata perlambang, yang kelima pengimajinasian. Kemudian unsur batinnya ada berapa? 4. Yang pertama tema, yang kedua perasaan, yang
Nada. Yang keempat? Amanat. Nah itu, jadi kesimpulannya pada kesempatan ini kalian belajar tentang unsur fisik dan unsur pembangun puisi. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya kalau kalian dalam suasana sedih, senang, gembira, kalian bisa mengungkapkannya dalam sebuah puisi. Nah, setelah pembelajaran kali ini, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi tadi, Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian. Silakan kalian kerjakan evaluasi ini bentuknya pilihan ganda, langsung dijawab di sini. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan itu ditulis langsung. Jangan lupa diberi nama ya. Sok ditulis nama dan kelas. Ya, kalau sudah, silakan perwakilan dari setiap kelompoknya untuk mengumpulkan hasil evaluasi tadi. Ya, sebentar kita ini periksa. Ya, Ibu setelah Ibu amati, setelah Ibu periksa hasil dari jawaban evaluasi hari ini, sebagian besar sudah bisa menguasai materi tentang unsur fisik dan unsur batin sebuah puisi. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian diharapkan bisa mengungkapkan perasaan kalian dalam sebuah puisi. Sampai di sini yang ditanyakan, sudah paham? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, silakan berdoa dipimpin oleh azan. Siap. Berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa kembali pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Silakan.